Shalom rekan-rekan Teruna, apa kabar? Kami berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk karunia-Mu. Pagi hari ini kami hendak memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan, untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada... Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah.
tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri. Pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Rekan-rekan teruna, perikop bacaan kita pagi hari ini adalah tentang pemberita Injil yang jujur. Berdasarkan hukum Musa, udah sepantasnya pelayan-pelayan Tuhan, pemberita Injil itu mendapatkan nafkah dari pelayanannya. Sama seperti apa yang Tuhan Yesus bilang waktu Tuhan Yesus mengutus 12 dan 70 muridnya untuk menyampaikan berita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Di sini, di bacaan kita hari ini, Rasul Paulus sama sekali nggak mau pakai hak-hak itu, ya. Dia nggak mau mendapatkan uang dari pelayanannya. Dia lebih mementingkan atau dia lebih mau mendapatkan uang dari pekerjaannya dia, yaitu membangun tenda. Rasul Paulus berpikir kalau uang ya hanya akan menghambat pelayanannya. Dia lebih memilih bekerja ya, mendapatkan uang daripada dia pelayanan dulu baru dapat duit gitu ya. Banyak terjadi di berbagai tempat pelayanan pemberita Injil dilakukan hanya untuk mendapatkan uang atau hak-hak istimewa lainnya. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus mewaspadai godaan untuk memegahkan diri. Jangan merasa diri kita berhak mendapatkan perlakuan yang istimewa ketika kita sudah melakukan sesuatu pekerjaan pelayanan. Ya, kita sering mendengar ada orang yang mengatakan, kalau bukan karena gue, kalau bukan karena orang tua gue, kalau bukan karena opah oma gue, ya gereja ini nggak jalan, pelayanan ini nggak jalan. Sering kita dengar ucapan seperti itu. Dan ucapan seperti itu keluar dari orang-orang yang melakukan pelayanan hanya sekedarnya. Ya, rekan-rekan, ucapan ini keluar dari orang-orang yang melakukan pelayanan dengan megah diri. Memang benar bahwa setiap pemberita Injil berhak ditanggung dan dipelihara oleh jemaat. Tetapi kita ya sebagai pelayan firman, sebagai pemberita Injil, sebagai pelayan Tuhan tidak boleh memanfaatkan hal tersebut untuk dapat keuntungan pribadi ya. Sebagai orang percaya, kita semua dipanggil untuk menjadi pemberita firman dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita nyatakan Injil Kristus dengan setia dan benar. Jangan mau disogok dengan keinginan duniawi. Pakailah setiap karunia, jabatan, keterampilan, dan semua yang Tuhan sudah kasih buat kita untuk kita melayaninya. Apapun profesi kita, marilah kita tunaikan tugas kita sebagai pemberita Injil yang jujur. Supaya semakin banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan kita dan pelayanan kita. Amin. Rekan-rekan teruna, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan sebagai pemberita Injil dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, serta dalam tindakan kami. Pakai kami dimanapun kami berada untuk kami terus dan terus menerus menjadi Alkitab yang terbuka. Tuhan, kami hendak melakukan aktivitas kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh melakukan semua kegiatan kami dengan baik. Hari ini kehidupan kami seluruhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.